Baik, Ibu, mohon maaf, di sini tentunya ada yang perlu saya tanyakan, Bu. Kemarin kan kita kan sudah melakukan observasi sebelum Ibu mengajar. Saya sudah mewawancara ya, Bu ya, dengan Ibu sudah menanyakan. Setelah itu saya sudah mengobservasi Ibu keterkaitan Ibu mengajar di kelas 12, gitu ya, Bu ya. Di sini saya juga mohon maaf lagi ini meminta waktunya Ibu lagi karena saya harus melakukan wawancara setelah Ibu melakukan pembelajaran yang kemarin itu. Begini Bu, ada yang saya tanyakan Bu, bagaimana sih perasaan Ibu sebagai guru ketika Ibu melakukan pelajaran atau kegiatan pemberian materi pada anak didik Ibu di kelas? Perasaan saya Bu ketika saya melakukan kegiatan belajar itu ketika anak memperhatikan saya dengan seksama, di situ saya merasa senang. Oh iya sangat senang sekali ya Bu ya. Mungkin anak-anak fokus pada pembelajaran Ibu gitu. Kayaknya kemarin Ibu menggunakan PPT deh, menggunakan InFocus ya. Jadi itu yang membuat anak itu lebih fokus lagi ya Bu ya. Jadi pembelajarannya tidak tegang ya Bu ya. Kayaknya seperti itu yang saya amati kemarin gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, yang selanjutnya Bu, mungkin ada nggak tantangan-tantangan Ibu ataupun kendala-kendala Ibu ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, mungkin anaknya banyak teduhnya atau anak-anaknya tidak fokus pada pelajaran tersebut. Ada nggak tantangan seperti itu Bu? Ada banget Bu. Ada banget. Boleh bercerita Bu sedikit Bu? Boleh. Tantangannya itu Bu, terutama anak kelas 2 itu pertama mereka gampang bosen Bu. Ketika misalkan kita pakai metode yang itu saja, misalkan saya pakai PPT, terus di minggu besok saya pakai PPT, jadi mereka tuh lebih gampang bosan gitu. Oh iya, dengan metode yang seperti itu. Karena kemarin saya juga yang lihat sih Ibu menggunakan InFocus PPT yang Ibu gunakan. Mungkin di sisi lain mungkin anak juga ada yang merasa jenuh ya Bu ya, karena media yang Ibu gunakan itu hanya PPT saja gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, mungkin ada ada rencana lain Bu supaya anak itu tidak jenuh dengan materi yang Ibu berikan, apakah tidak PPT saja atau kita tidak menggunakan itu saja gitu. Apa sih rencana Ibu selanjutnya untuk kedepannya? Untuk kedepannya sepertinya mungkin di setiap minggunya dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan metode yang berbeda di setiap minggunya. Bisa jadi minggu ini PPT, di minggu besok kita pakai game kuis. Oh gitu ya. Atau di minggu besok kita dengan metode ini anak berkelompok. Mungkin seperti itu. Jadi Ibu bisa memvariasi ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan PPT saja, tetapi Ibu bisa ini untuk rencana selanjutnya ya Bu, mungkin Ibu bisa menggunakan pengelompokan, bekerja secara kelompok. Mungkin Ibu bisa menggunakan metode apa tadi Bu? Menggunakan game quiz gitu ya. Mungkin Ibu juga bisa menggunakan anak diajak untuk keluar gitu. Mungkin gitu ya Bu. Iya. Itu ya Bu ya rencana tindak lanjutnya ke depan Bu ya. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu ini sudah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat atau bisa bertukar pikiran ataupun sharing atau diajak bekerjasama dengan guru yang lainnya gitu. Apakah sudah melakukan seperti itu Bu? Sejauh ini baru sebatas sharing sih Bun. Kalau kolaborasi sama guru yang lain mungkin ajak anak keluar, kita adakan kegiatan bareng sama guru yang lain mungkin belum pernah. Jadi hanya sebatas untuk sharing-sharing aja Bu ya. Untuk kelanjutannya apakah itu ada berkolaborasi terkait dengan guru yang lainnya, ada nggak selain sharing? Ada nggak rencana seperti itu? Boleh banget Bun. Ada. Bisa jadi ide yang untuk kedepannya ya Bun.
Baik Bu, terima kasih. Ini wawancara yang sangat singkat sekali, tapi juga saya memerlukannya karena saya harus mengetahui setelah saya mengobservasi Ibu setelah ikut melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu. Iya, silakan melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya.